Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hasil kerja kami yang beranggotakan M. Ridho Adi Zulkarnain, M. Nopriansah Saputra, Sudarta Diraja, Rasub Dimansyah. Selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, silahkan waktu dan tempat. Saya persilahkan. Siapa nih? Untuk Mas Nopriansah, silahkan. Waktu dan tempat, silahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tema kita yang berjudul kasir. Oke, saya akan menjelaskan mengenai POR. Pertama, program akan melakukan perulangan looping sebanyak jumlah beli yang dimasukkan user pada saat program O dijalankan. Perhatikan pada sintak POR, integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah beli, dan i++. Nilai i akan terus ditambahkan atau increment selama nilai i kurang dari jumlah beli. Nah, pengguna akan memasukkan nilai nama barang, harga, dan jumlah. Kode programnya ada pada sintak cin nama barang dengan indeks i, cin jumlah i, dan cin harga i. Setiap nilai yang dimasukkan akan disimpan pada array berdasarkan indeks ke i. Perlu diingat bahwa indeks array dimulai dari 0, sehingga nilai i kita inisialisasi nilai awalnya adalah 0. Dari sini bisa kelihatan ini POR ini akan menampilkan barang, memasukkan barang. Nah, pengguna akan melihat tampilan barang ke i+1. Setiap nilai i akan terus bertambah karena ditambahkan 1 sebanyak berapa pengguna ingin dimasukkan barang yang mau dibeli. Ini hanya tampilannya aja ya. Kemudian untuk penginputan array menggunakan indeks i akan menampilkan nama barang, terus nanti diinputkan nama barang, lalu disimpan pada array nama barang. Begitu juga seterusnya, cout jumlah barang bakal diinputkan jumlah barang dan disimpan pada array jumlah. Juga harga sama, pengguna input harga disimpan pada array harga. Nah, nanti setelah semua ini bakal ada namanya operasi bilangan. Di sini bisa lihat ini untuk menjumlahkan harga subtotal dari harga yang sudah diinput. Nah, nanti setelah itu subtotal ini akan menjumlahkan seluruh subtotal barang. Ya, seperti itulah. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Ridho Ade. Silahkan Mas Ridho. Ya, saya Muhammad Ridho akan menjelaskan tentang percabangan. Dari pengerjaan saya mengerjakan 2 percabangan, yaitu percabangan Y dan percabangan T. Terus di situ bisa dilihat ada yang atasnya, Yan. Nah, di situ bisa dilihat ada if total bu total dari 100.000, maka pelanggan akan mendapatkan diskon 6%. Cara menghitung diskonnya yaitu 0,0% 0,06% dikali total.
Terus jika pembelian lebih dari 50.000 akan mendapatkan diskon 4%. Cara menghitung total diskonnya yaitu 0,04 dikali total. Dan di situ untuk pembelian lebih dari 25.000 maka pelanggan akan mendapatkan diskon lebih dari 2%. Terus jika tidak ada pembelian maka di situ kan tidak ada if-nya. Maka ya udah tidak ada pembelian dan tidak ada diskon. Terus di percabangan kami menggunakan percabangan Y dan T. Jika tertulis huruf Y maka akan dilanjutkan pembelian, dan untuk huruf T maka jika pelanggan ingin kembali ke awal maka tulis saja dengan huruf T. Terima kasih. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Mas Rito. Void kasir, deklarasi variabel fungsi gunanya agar fungsi main tidak error walaupun di atas program C++ dieksekusi dari atas ke bawah, tapi dengan deklarasi masalah ini bisa diatasi. INT main adalah fungsi utama. Kasir memanggil fungsi kasir. Return O mengembalikan nilai INT. Void kasir adalah definisi fungsi. Awal adalah ini ketika menekan ya untuk mengulangi. Sistem CLS, fungsi CLS berguna untuk mereset semua yang ada di layar data. Sistem pause, fungsi pause berguna untuk jeda sementara waktu, dan jika ingin melanjutkan silakan tekan fungsi key apa saja untuk memulai pemrograman yang sudah terstruktur. Untuk sistem CLS, fungsi CLS berguna untuk mereset semua yang ada di layar data. Instasiasi atau deklarasi variabel. Ada beberapa variabel yang dibuat dengan tipe integer, string, dan float sesuai dengan nilai yang akan ditampung pada variabel. Selain itu ada beberapa variabel menggunakan array seperti nama barang, harga, jumlah, dan subtotal dengan ukuran maksimal 50 tempat atau space. Variabel-variabel tersebut menggunakan lare karena nantinya pengguna akan bisa memasukkan nilai yang lebih dari satu berdasarkan jumlah barang yang dibeli. Pelajari selengkapnya tentang array atau lari. Integral, jumlah beli, bayar diskon, jumlah harga, subtotal. Maksimal berapa kata yang ingin masuk. String nama barang 100, float dot char YT. Pengguna akan melihat tampilan berikut dari program kasir. ENDL berfungsi membuat baris baru layaknya seperti menekan enter dengan simbol anak panah memutar. Cout and sebagai berikut. Pengguna memasukkan jumlah
beli. Program akan melakukan perulangan atau looping sebanyak jumlah beli dan dimasukkan user pada saat program awal dijalankan. Perhatikan pada sintak for INTI 0 I kurang dari jumlah beli I plus nilai I akan terus ditambah atau increment selama nilai I kurang dari jumlah beli. Pengguna akan memasukkan nilai nama barang, harga, dan jumlah. Kode program ada pada Sinta, sin, nama barang, I, atau I, sin, ke jumlah, atau I, sin, harga I. Setiap nilai yang dimasukkan akan disimpan pada array berdasarkan indeks ke I. Perlu diingat bahwa indeks array dimulai dari 0 sehingga nilai I kita inisialisasi nilai awalnya adalah 0. Ya, untuk cout, untuk keluarnya cout and struktur belanja di minimarket Dupan. Untuk sebagai berikut, sintak cout I plus 1 set nama barang set W 10 jumlah I set W12 harga 1. Melalui indeks dengan bantuan variabel I kita juga menggunakan fungsi set W untuk mengatur lebar agar sesuai. Cout sampai N. Untuk menampilkan keterangan cout jumlah bayar, menampilkan jumlah bayar belum termasuk diskon. Untuk yang baris 128 menampilkan diskon, 129 menampilkan total harga yang harus dibayar. Untuk 131 input dari user untuk jumlah yang dibayar. Untuk 132 menampilkan uang kembalian. Untuk 133 program C+ kasir ini sekaligus akan menampilkan uang kembali dari jumlah yang dibayar dikurangi dengan total belanja sudah termasuk diskon yang didapatkan. Untuk baris 137 pengguna bisa menggunakan kembali jika masih perlu dilakukan ulang. Kita akan menggunakan tipe data char dan membuat variabel pemanggil ya atau tidak yang saya singkat menjadi YT pada baris kode perulangan if adalah pemanggil dari YT yang terus akan menjadi nilai true untuk huruf Y dan T dan false sebagai huruf Y dan L. Penggunaan kode awal dan akhir itu juga menggunakan perulangan pemanggilan goto ke baris awal atau goto ke baris akhir. Goto adalah sebuah instruksi yang memungkinkan kita untuk melompat atau bisa dibilang digunakan untuk melewati beberapa statement dari program. Goto selalu dipakai bersamaan dengan label. Kegunaan label adalah untuk menandakan tempat tujuan jika masuk ke statement goto. Fungsi CLS berguna untuk mereset semua yang ada di layar data. Ya. Udah? Ini tinggal ini satu.
Ya, ini adalah hasilnya. Mungkin kita bisa masuk ya. Ya, Misalkan kita beli misalkan 2 barang. Nah, kita masukkan barang ke satu. Nama barangnya misalkan apa ya yang paling familiar di depan ini. Misalkan beli sunlight ya. Sunlight. Kelebihan kayaknya. Sunlight. Terus ini jumlah barang kita mau berapa barang, misalkan mau 2 atau 1. Misalkan kita belinya 2. Nah, harganya bisa kita tentukan berapa harganya. Misalkan harganya ini dari Dupan ini 15.000. 15.000 terus udah masuk lagi ke barang kedua. Nah, barang kedua ini kita bisa beri nama barangnya itu Baygon ya misalkan. Terus jumlah barangnya itu kita beli 1. Kemudian harganya kita bisa kita tentuin juga sama seperti yang 1. Kita misalkan beli 10.000 karena harga dari minimarket di sana. Misalkan ini. Nah, terus nanti struk belanja di minimarket Dupan akan kelihatan. Kita udah bisa melihat listnya, nomor, barang, jumlah, harga, dan subtotal. Dan kita udah masuk ke list di mana akan melihat berapa harganya dan berapa subtotalnya, juga berapa jumlah yang dibeli, juga nama barang yang dibeli. Nah, ketika subtotalnya mencapai 40.000, Anda mendapatkan diskon 2%. Ini akibatnya karena memenuhi syarat dari LSIP. Total 25.000 dari semua pembelian kita. Ketika sudah mencapai syarat, akan mendapatkan diskon 2%. Nah, ketika itu bakal dioperasikan bilangan, diskon sama dengan 0,02% atau setara dengan 2% plus dikali total. Nah, maka akan terjadi pengurangan diskon belanja sebesar 800 karena diskonnya itu 2%. Setelah melakukan pengurangan akan mendapatkan total bayar 39.200. Nah, kita akan coba bayar 40.000 ya. Lalu tada, kembalinya 800. Nah, di sini ada pengucapan terima kasih sudah berkunjung di minimarket Dupan. Dan di sini, apakah Anda mau transaksi ulang? Ya atau Y sama dengan ya dan T sama dengan tidak. Jika kita menekan Y, maka akan kembali ke awal menu lagi. Kembali ke sini lagi titik awal dan memasukkan programnya kembali. Apabila menekan tidak, maka dia akan keluar dari program tersebut dan akan mengucapkan terima kasih Anda sudah menggunakan jasa kami. Bisa dilihat nanti tampilannya seperti ini ketika menggunakan tidak. Kita coba tekan T. Udah keluar. Ya itu. Sekian itu aja dari saya. Terima kasih untuk Mas Nopriansa dan Mas Rido. Mungkin sekian dari presentasi dari kami. Bila ada salah kata dari saya maupun teman-teman rekan-rekan saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Waalaikumsalam.